pertanyaannya, terus isi form yang ada dan upload video kalian bernyanyi yang baru. Oke, Sofina, sudah panggil Nada, lakukan yang terbaik ya. Oke, 2 lagu harus kamu bawakan dengan bagus untuk 5 juta rupiah. Sudah siap? Langsung saja. Dengan antik yang gede, gitu kan, supaya bling-bling sama make upnya eyelinernya harus lebih tebal, dikasih sama eyeshadow yang agak gelap di bagian ujungnya gitu. Doang banyak praktekin tadi. Tahu? Ya udah, tapi supaya selain itu ya sekarang kita sudah sini. Ada bicara belum ada belum. Cuma make up aja yang kurang sama aku. Videonya nggak pakai lipstick, kalau saya Oke, terima kasih ya idenya tapi tidak bisa. Oke, kamu tahu dong kalau kalian jalan tapi betul sekali. Dan itu betul-betul keterampilannya. Betul sekali. Turun dulu. Ini anak pertama ibu meninggal sakit kalau saya main. Turun. Pas tahu sakit aja pasti ibu anaknya gimana? Dia nggak pernah ya. Dia nggak gitu sama orang. Ada apa-apa. Suaminya juga sayang. Anaknya Nada sekarang diurus sama ibu juga ikut ngurus ibu. Sama-sama ya. Bagus loh, lantang banget suaranya ya. Kenapa sedih Nada? Bayangin kan kalau Oke Kak, gimana nih perdana live DMD, terus juga tidak ada buzzer juga hari ini dan dua pesertanya juga mengharukan sekali. Iya, aku ini kan pertama kali semenjak aku alhamdulillah masuk jadi bagian dari keluarga besar DMD, ini buat aku ini pertama kali banget aku ngerasain live DMD gitu. Dan jujur sebenarnya sempat kayak nervous banget karena belum pernah gitu kan. Tapi aku kayak tenang juga karena aku tahu selama sekian lama ini aku menjadi bagian dari keluarga besar DMD. Aku tahu bahwa semua yang berada dan bekerja sama di dalamnya, baik dari dari tim produksinya maupun dari kami semua nih di sini, para juri, host, pemusik, semua itu tuh sangat amat suportif satu sama lain gitu. Jadi kita betul-betul punya semangat satu, kepengen bisa memberikan yang terbaik buat pemirsa MNC TV yang ada di rumah, karena aku sendiri sebetulnya lumayan surprise. Aku nggak nyangka bahwa sebesar itu dampaknya DMD itu di hidup aku gitu. Jadi sekarang ini mulai dari hal kecil aja deh gitu, dari mulai pemanggilan nama aku. Aku kan sebetulnya dijuluki Miss Denada itu di DMD. Tapi semenjak aku menjadi Miss Denada di DMD, jujur aja kemanapun aku pergi di Indonesia ini, orang tuh manggil aku sekarang jadi Miss Denada. Udah bukan Mbak Denada lagi, orang jadi manggilnya jadi Miss Denada. Karena orang terbiasa dengan panggilan itu selama aku di DMD. Lalu juga setiap kali aku tuh ketemu sama orang siapapun, mereka selalu menanyakan soal DMD, mereka selalu menyampaikan betapa happy-nya mereka menonton DMD karena mereka merasa bahwa vibe positif yang dibagikan kepada pemirsa. Dan makanya aku tuh bersyukur dan bangga dan senang banget karena bisa dipercaya jadi bagian dari acara yang menurut aku positif banget ya. Kita di sini menghibur tapi juga bisa membawa satu misi, yaitu
insya Allah bisa membantu mereka yang kebetulan memang sedang mempunyai tantangan dalam hidupnya. Seperti hari ini kita ketemu 2 peserta yang mereka punya masing-masing ceritanya masing-masing sendiri-sendiri yang dua-duanya bikin aku terenyuh sekali sebetulnya. Kita itu sebagai juri, aku sebagai juri kalau udah ngelihat, aduh, aku tahu semua yang hadir di sini pasti mereka punya kebutuhannya mereka masing-masing gitu kan. Mereka punya perjuangan yang sedang mereka hadapi sekarang. Ada sesuatu yang mereka harapkan gitu. Aku deg-degan sendiri gitu sebagai juri. Ya ampun, dalam hati tuh, ya Allah, bagus dong, bagus, lancar dong, lancar gitu. Supaya mereka benar-benar bisa tampilkan yang terbaik dan mereka bisa dapat sebanyak-banyaknya, istilahnya duitnya Tuan Takur. Dan aku bahagia banget karena penampilan 2 peserta kita di episode perdana live-nya DMD di tahun 2025 ini, dua-duanya pesertanya bagus, mereka juga tadi tampil dengan sangat amat mulus, dan akhirnya mereka bisa membawa pulang maksimal ya, yaitu 5 juta dari Tuan Takur masing-masing peserta, dan aku bisa lihat betapa itu sangat amat membahagiakan mereka bersyukur banget, dan ya aku bangga lah, aku senang bersyukur bisa ada di situ tadi dan ikut merasakan kebahagiaan mereka. Oke Kak, masuk izin update untuk anak yang sudah mulai remaja. Iya, udah 12 tahun, habis ulang tahun kemarin Desember yang ke-12, terus sekarang dia baru aja naik kelas, Januari ini baru aja naik kelas 5 SD. Sekolah ya masih di Singapura, dan alhamdulillah sekolahnya sekarang di sekolah negeri, jadi memang kesibukan sekolahnya pun menjadi bertambah gitu ya, karena memang aku juga baru tahu ternyata tingkat pendidikan, level pendidikan dan sistem pendidikan antara sekolah negeri dengan sekolah internasional di Singapura itu sangat amat berbeda gitu, bahkan tahun pelajarannya pun sangat amat berbeda. Jadi tahun pelajar tuh maksudnya kalau misalnya kayak di sekolah negeri awal tahun pelajaran itu dimulainya bulan Januari, kalau di sekolah internasional dimulainya di pertengahan tahun gitu. Itu aja udah beda gitu. Dan ternyata memang ada banyak hal-hal yang Aisyah tuh harus menyesuaikan. Bukan Aisyah aja, tapi kita semua ya, aku, Aisyah gitu. Karena kan aku juga berada bersama dia, mendampingi dia untuk menjalani transisi ini gitu. Tapi alhamdulillah dia enjoy, walaupun sangat amat dituntut untuk mandiri ya. Aku juga baru ngerasain bahwa ternyata kalau sekolah di sana itu para pelajar itu dituntut harus mandiri, mereka harus bisa mengatur semuanya sendiri, harus bertanggung jawab gitu. Dan aku senang karena aku lihat dia bisa menyesuaikan. Dia juga mulai aktif di kegiatan-kegiatan ekskul gitu, karena anaknya sukanya dance. Jadi dia ikutnya dance, dan dia udah alhamdulillah beberapa kali dapat kesempatan untuk tampil di sana. Ya tampilnya buat kayak acara-acara community ya. Jadi community acara-acara yang memang diperuntukkan untuk charity gitu, yang diorganize atau diadakan oleh sekolah gitu. Tapi aku senang karena dia enjoy. Itu sih yang paling penting itu. Udah mulai ngerti mungkin kayak skincare, makeup gitu. Banget. Banget. Dan dia kan udah umur 12 ya, jadi udah mulai ada jerawat gitu-gitulah, yang namanya anak umur 12 tahun secara hormonalnya dia juga sudah seperti itu. Jadi udah mulai ada jerawat gitu. Dan kesian kemarin dia sempat breakout juga gitu ya, sempat jerawatan gitu. Terus aku kasihan sih, karena di satu sisi sebagai seorang ibu aku kepengen juga membangun kepercayaan diri dia bahwa yang namanya kamu itu harus percaya diri bukan karena look kamu gitu. Jadi maksudnya oke, kamu memang sedang mengalami yang namanya breakout, tapi aku kepengen mengajarkan dia dan membiasakan dia dan memberikan dia pengertian bahwa breakout yang terjadi di muka itu jangan membuat dia jadi kehilangan percaya diri, karena itu bukan segala-galanya gitu. Looks itu bukan segala-galanya gitu. Ada hal-hal lain yang mungkin lebih penting, misalnya perilaku kamu, kepribadian kamu, cara kamu memperlakukan orang lain, cara kamu membawa diri kamu gitu. Apa yang kamu miliki yang bukan looks gitu, itu juga hal yang penting. Tapi di sisi lain, sebagai aku juga pernah merasakan anak perempuan seusia dia, aku pun mengerti bahwa itu insecure banget gitu. Jadi aku sempet, aduh gimana ya ini ya, karena aku tahu yang kayak begini-gini itu hormonal, jadi diobatin pun
ya yang namanya hormonal kan permasalahannya bukan di kulit tapi di hormon gitu. Jadi kemarin alhamdulillah aku akhirnya untuk urusan skincare-nya Aisyah sama makeupnya Aisyah aku pakai produk lokal ya. Pakai produk Indonesia karena banyak yang bagus di Indonesia ini. Jadi aku juga udah beliin dia ada obat buat jerawatnya dia yang bikinan dalam negeri, bikinan Indonesia yang aku juga udah pakai dan cocok. Dan juga makeupnya dia kemarin waktu dia mau pentas dance itu dia mesti makeup, aku beliin satu rangkaian semuanya local pride, brand Indonesia semua, dan alhamdulillah dia cocok juga. Jadi aku cariin makeup, bahan makeupnya itu natural, yang alami, yang memang ramah untuk kulit anak-anak gitu, yang brandnya brand Indonesia gitu. Tingginya udah hampir. Sepatunya 41. Ukuran sepatu saya 42. Dia 41. Dan tingginya alhamdulillah masya Allah ya udah 100 berapa sih Mas kemarin, udah pokoknya udah deket, udah hampir setinggi aku. Dan itu kita masya Allah ya kita syukuri sekali gitu karena dia menjalani sebuah treatment yang namanya kemoterapi itu hampir 2 tahun dia jalani gitu. Dan treatment itu kan bukan treatment yang ringan untuk tubuh gitu. Jadi makanya dia juga sekarang masih rutin untuk check up gitu. Yang kita kepengen perhatikan adalah yang didoakan tuh sama aku tuh yang diminta kepada Allah, yang aku minta kepada Allah tuh masih banyak banget gitu. Yang sehubungan dengan bekas treatmentnya dia dulu gitu. Dan alhamdulillah aku melihat rambutnya dia tumbuh kembali, itu aku bersyukur. Lihat dia gigi susunya udah mulai berganti dengan gigi dewasa, itu aku syukuri. Ngelihat dia tingginya bertambah, aku syukuri gitu. Dan aku mohon doa juga dari semua, semoga dia Aisyah terus sehat, semakin baik kondisinya, dan terus kondisi kesehatannya semakin bagus dan betul-betul bisa menjadi seorang survivor kanker. Soal postingan Kak Denada sama Aisyah sendiri kan masih ditutup. Betul, iya. Sebenarnya aku ini mudah banget sih, maksudnya bukan mudah ya, simple banget. Alasannya adalah alasan pertama itu tentunya karena memang sosial media itu kan tidak diperuntukkan untuk anak kecil gitu ya. Aku berusaha untuk melindungi dan menjaga dia dari apapun lah gitu. Apalagi sekarang posisinya dia itu di Singapura dan aku banyak berada di Indonesia. Berarti aku tidak ada di sana 24 jam untuk melindungi dan menjaga dan menemani dia. Aku rasa dengan menutupi wajahnya dia akan memberikan kenyamanan dan keamanan juga buat dia itu. Terus yang lain juga karena memang kalau kita umat muslim kita tahu yang namanya ain. Jadi itu juga yang tentunya kita hindari semuanya. Tapi percaya apa enggak bahwa dalam keadaan Aisyah itu aku post ditutupi aja sama stiker, masih ada kadang-kadang komentar orang yang sifatnya itu menyakiti. Bukan menyakiti lah, tapi mungkin karena dia perhatian, mungkin karena dia ingin tahu, mungkin karena netizen ini punya rasa memiliki yang besar kepada kami gitu ya, rasa sayang mungkin yang besar kepada kami gitu. Tapi aku merasa pas baca kayak gitu aku merasa ya memang sudah keputusan yang tepat buat aku, buat kami nih ya, aku sama Mas Jerry untuk memutuskan sementara ini kita nggak buka dulu ya wajahnya sampai nanti kan dia udah 12 tahun. Ntar kalau dia udah dewasa, udah cukup umur, udah boleh punya medsos sendiri, dia boleh menentukan sendiri. Silahkan kalau dia punya medsos dan dia mau posting wajah dia. Biar itu jadi keputusan dia nanti saat nanti dia sudah cukup umur untuk pegang medsos gitu. Ya. Terima kasih. Terima kasih Kak Dina.